kalau padi dikocor itu kurang efektif. Iya, kurang efektif. Karena di situ pasti ada genangan air. Iya, benar. Tapi yang efektif itu adalah disemprot. Disemprot ya. Dengan aplikasi 1:20. 1:20. Ini selama setiap minggu. Oh, gitu. Sampai padi ini mengandung. Nah, kalau sudah padi ini mengandung, friend, hentikan itu sudah. Tani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta organik ya, dimanapun Anda berada, kami Dokter Tani merespon berbagai komen dan saran serta pendapat. Kali ini kita sepakat untuk membuat suatu dialog agar pada seluruh pecinta organik yang telah memberikan komentar dan pendapat, itu admin mungkin punya keterbatasan untuk memberikan jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat pecinta organik ya. Nah, kita mencoba untuk membuat suatu dialog ini agar lebih memperluas wawasan daripada pecinta-pecinta organik, di mana dengan jawaban-jawaban di kolom komentar itu mungkin kurang memuaskan sebab keterbatasan admin juga. Nah, malam ini kita akan mencoba kita membuat suatu dialog sehingga bisa memenuhi harapan daripada sahabat-sahabat. Bagaimana, friend? Ya, jadi kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman organik semua. Ada beberapa komentar yang nanti akan kami pilih yang berkenaan dengan video yang telah kami tayangkan di episode sebelumnya, ataupun komentar-komentar terbaru yang mungkin jawabannya kurang memuaskan teman-teman. Jadi kita membuat tayangan ini untuk memuaskan para komentator, kemudian mengapresiasi komentator sehingga bisa memperluas wawasan kita dalam hal video yang kalian komentari. Nah, ini seperti komentar yang atas nama @mulyadi1182. Ini berkomentar sangat tertarik dengan inovasi Dokter Tani. Mau tanya cara mengaplikasikan untuk tanaman padi berapa kali selama panen, kemudian tanaman jagung berapa kali, kemudian tanaman tebu. Ini dia berkomentar di video pupuk organik cair daun kelor. Di monggo Pak Sukran, mungkin ada yang bisa disampaikan. Iya, terima kasih Pak Suharyanto ya, Kang Suhar ya. Untuk tanaman padi ya, jagung maupun tebu. Untuk tanaman padi itu bisa diaplikasikan selama padi belum mengandung. Kalau masa vegetatif ya? Iya, ini mulai dari masa vegetatif ya, itu setiap 1 minggu, friend. Sebab seminggu ini ya, organik itu memang harus setiap minggu ya. Setiap minggu harus kita semprot. Kalau padi dikocor itu kurang efektif. Iya, kurang efektif. Karena di situ pasti ada genangan air. Iya, benar. Tapi yang efektif itu adalah disemprot. Disemprot ya. Dengan aplikasi 1:20. 1:20. Ini selama setiap minggu. Oh, gitu. Sampai padi ini mengandung. Nah, kalau sudah padi ini mengandung, friend, hentikan itu sudah. Nah, sahabat-sahabat pecinta organik itu untuk padi atau komoditi itu ya,
itu kalau mengandalkan 100% organik ya, itu mungkin akan perlu waktu yang lama. Sedangkan kita juga menyadari bahwa para petani itu ya tentu akan memerlukan waktu yang lebih singkat ya. Kita bisa kombinasikan. Yang pasti dengan penggunaan organik ini akan lebih berhemat terhadap pupuk-pupuk kimia. Ya, benar-benar. Selain itu sekaligus akan memperbaiki struktur tanah. Ya. Nah, ini jadi jagung juga. Kalau jagung itu dikocor masih oke ya. Masih oke. Jadi ya. Dikocor. Kalau kocor berapa perbandingannya? 1:10, Bren. 1:10 ya kalau kocor ya. Itu setiap minggu juga, Bren. Sama setiap minggu. Kalau jagung akan lebih luar biasa juga ya, kalau sekali dikocor juga disemprot ya, boleh ya. Itu sekaligus unsur haranya akan semakin bagus. Sebab di situ kan ada mikroorganisme yang membantu sekali untuk bisa mengurai daripada unsur hara yang sudah sahabat-sahabat petani ini kondisikan ya. Itu. Nah, khusus tebu, kalau tebu itu jadi semprot, Ren. Ya. Kalau tebu itu dikocor, efektif ya? Dikocor ya. Dikocor. Itu juga 1 minggu sekali, Friend. 1 minggu sekali. Hanya saja diatur tentang penggunaan organik dengan kimia. Ini jangan sampai rentang waktunya berdekatan. Jadi nanti ada jeda ya, baru penggunaan pupuk-pupuk kimia. Jedahnya kira-kira berapa? 1 minggu udah 1 minggu udah masalah ya. Masalah ya. Apakah tetap pakai kimia ya? Kita tetap pakai kimia. Ya inilah sebenarnya kalau 100% organik itu akan memerlukan waktu yang agak panjang ya. Cuma memang kalau berani menggunakan maksimal atau 100% organik itu waktunya juga agak panjang, tapi kualitas daripada hasil produksi tanaman ini akan jauh lebih baik. Jauh berbeda. Satu bukti ya, Bren ya. Kalau kita lihat tanaman cabai kita ya. Iya benar. Itu sekarang sudah berumur 1 tahun lebih, Bren. Lah iya. Masih produksi, Bren. Lah iya, masih produksi. Kan beda ya. Benar. Kalau yang konvensional ya, kalau yang menggunakan kimia ya setelah panen akhir itu 4 bulan itu sudah selesai, sudah mati batang itu sudah. Tapi kalau menggunakan organik ya seperti yang kita punya itu ya. Oh, berarti kalau pakai kimia dia kemungkinan unsur hara yang di dalam tanah itu sudah habis. Sudah habis, ya. Oh, kalau dengan dikombinasi dengan organik ini, Bren, unsur hara ini akan selalu terpelihara kan, Bren? Ya, benar. Karena di situ ada mikroorganisme yang bisa mengurai terus dan bisa menghidupkan hara-hara ini kan akan semakin bagus, sekaligus memperbaiki struktur tanah. Oh gitu. Ya, begitu sahabat tani ya, untuk bisa dipahami bahwa ya kita tidak berarti harus 100% organik ya. Karena memang ini suatu persoalan yang antara kebutuhan dengan idealisme kan gitu ya, kan? Benar. Satu contoh lagi ya, ini mungkin nanti akan saya ulang-ulang sebab ada banyak yang masih percaya dan tidak tentang obat, Bren ya. Obat-obat insektisida ya. Pestisida ya. Kalau dulu pestisida itu kan pabrik yang membuat ya, yang pestisida kimia ya. Itu dia akan membuat hanya sistem kontak ya. Oh ya. Nah, itu apabila hama ini menyerang, begitu kena kontak dengan pestisida, dia mati. Tapi bagaimana dengan bawang? Nah ya, dia kan ada di dalam bawang ini, ulatnya ada di dalam batang. Di dalam daun ya. Nah, ketika kita semprot dengan yang kontak, tidak apa-apa dia. Nyaman-nyaman saja dia di dalam. Karena dia punya tameng. Punya tameng di dalam ya. Nah, oleh karena itu pakar-pakar pertanian yang kimia ya, dia memproduksi yang sistemik. Nah, dengan sistemik ini maka dia akan tembus. Dia masuk dari dalamnya ya. Dalamnya ya, pasti mati. Tapi satu hal yang harus diingat, Friend. Seluruh daripada
tanaman bawang itu sampai pada buahnya, ini terpapar residu, sudah terfermentasi, sudah terpapar residu ya. Nah, cuma bagaimana petani ini mau dapat duit atau mau idealis semua kan itu. Ini saja. Nah, kalau memang ingin 100% dia menggunakan organik dan juga hasilnya juga akan menjadi bawang organik ya tentu tata laksananya beda. Tata laksananya beda. Jadi misalnya harus greenhouse greenhouse itu biayanya mahal. Ya. Apa dia mau pakai kelambu? Jadi usaha preventif itu yang nomor 1, gitu ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan yang sistem penyembuhan. Jadi dari awal itu sudah pakai kelambu, pakai lampu. Nah ini. Sehingga ya memang harus semuanya sebenarnya semua tanaman itu kita harus lakukan dengan cara preventif ini sebenarnya untuk menanggulangi atau meminimalisir kegagalan daripada panen. Saya kira itu sahabat-sahabat pecinta organik ya. Nah, dan ini friend, ke depan kita akan pola ini akan kita terus berlangsung ya. Kita berlanjut untuk juga memastikan bahwa teman-teman pecinta dokter tani ini akan jauh lebih memahami dan tidak hanya separuh informasi yang dia dapat. Sebab apa? Kebanyakan ya di skip. Ketika di skip, terpotong sudah informasi. Ya, benar-benar. Nah, informasi terpotong sehingga dia mempertanyakan lagi. Karena memang pemahamannya dia sepotong kan gitu ya. Benar. Nah, ini bukan berarti kita malas untuk menjawab, tapi keterbatasan admin juga untuk bisa memantau sekian banyak, sekian ribu penanya dari video yang pertama sampai dengan yang akhir. Itu kadang-kadang satu pertanyaan sama, friend. Jadi berbagai pertanyaan sama. Itulah ini dengan pola ini kita bisa memberikan kontribusi kepada semua sahabat tani yang memang ingin mempertanyakan sesuatu dan sekaligus ingin memperluas wawasan daripada sahabat-sahabat. Saya kira gitu ya. Kemudian ini lagi ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah apakah daun kelor ini mampu juga untuk tanaman sawit? Oh, sawit. Iya, sawit. Oh, sawit. Oh, iya. Sebenarnya sudah sangat terbukti ya kehebatan daun kelor. Ya, benar-benar. Tidak diragukan lagi sudah. Kalau di luar negeri itu malah dibudidayakan secara profesional, secara besar-besaran. Nah, sama aja. Cuman ini kontinuitas penggunaannya tuh dengan dosis yang sesuai juga, yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sekarang pohon sawit yang sudah besar itu ya tidak cukup hanya 1:20 ya, tetap ya perbandingannya 1:10 untuk kocor ya. Cuma jumlahnya satu pohon itu diperlukan berapa liter kan gitu, benar. Ya, diperlukan berapa liter. Jadi disesuaikan dengan dosisnya, dosisnya yang tepat. Sama dengan manusia ya. Manusia sakit itu kan minum obat ya. Dosisnya sesuai enggak? Anak kecil dosisnya sekian, kalau orang dewasa sekian. Kan gitu ya. Yang jelas untuk pupuk ini bisa untuk semua tanaman. Semua tanaman bisa. Oke teman-teman ya, dari Dokter Tani untuk pertanyaan dari Bapak Mulyadi 1182, semoga bisa membantu untuk jawabannya. Saya akhiri cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk episode berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentator yang lain untuk video yang berbeda. Oke, gitu aja dari Dokter Tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.